Mari bersama kita membuka dan membaca firman Tuhan. Bacaan kita terdapat dalam Perjanjian Lama sesuai dengan bahan bacaan yang sudah ditetapkan bersama Gereja Masih Injilis Sangieta Laut dimanapun berada. Di hari Minggu ini kita belajar dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-48, ayat 1 sampai dengan ayat 22. Sekali lagi, Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 42. Saya akan membacakan dan jemaat mengikuti pribadi masing-masing di rumah ataupun dalam rumah ibadah ini. Judul pembacaan kita, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada mereka, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat kematian Yusuf. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah.
Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegang Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidup sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang mulia ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu dan pada waktu saudara-saudaramu, daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang, dan panahku dari tangan orang Amori. Percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Dalam suasana new normal seperti ini, kita tetap terus meyakini tanpa pertolongan dan anugerah Tuhan, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pasti tidak akan berhasil. Dan karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di hari Minggu tanggal 26 Juli, seiring dengan pada kemarin Gemis Jemaat Musafir Kota Manado tanggal 25 Juli kita merayakan ulang tahun ke-10 tahun pelayanan yang ibadah syukurnya kita selenggarakan di hari ini. Tak terasa sudah kurang lebih 2 periode pelayanan Jemaat Gemis Musafir Kota Manado ada di Manado dan sekitarnya. Dengan berbagai
perjuangan, pengalaman, bahkan kesaksian pelayanan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari 12 kepala keluarga dan kini kita sudah berada di posisi 43 kepala keluarga sampai dengan tahun ini. Ini berarti bahwa Tuhan mengizinkan kesaksian kita, kesaksian atau pemberitaan Injil Gemis Musafir Kota Manado di Kota Manado ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita belajar bersama Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22 merupakan bahan renungan kita bersama seluruh warga Gemis di mana saja berada di minggu ini. Ada tradisi kuno dan memang tradisi itu disadur dari Alkitab Perjanjian Lama yang sekarang ini menjadi populer dan kadang-kala menjadi alasan dari kehidupan keluarga. Tradisi kuno itu adalah tradisi hak kesulungan. Bagi kita orang Nusa Utara kadangkala ini selalu menjadi bahan perdebatan yang cukup panjang dan tidak henti-hentinya soal hak kesulungan. Biasanya di daerah kita, apalagi berhubungan dengan masalah warisan. Hak kesulungan yang dimaksud adalah ada semacam pengakuan dalam keluarga bahwa yakang ganting gagurang. Itu bahasa kita, bahasa daerah kita. Itu pengakuan. Saya kurang tahu dan ini perlu digali secara teologis Alkitab bahwa apakah pemahaman tentang yakang ganting gagurang ini oleh orang-orang tua kita terdahulu itu didasarkan dalam Alkitab. Atau mereka belajar dari situ sehingga ini ditradisikan dan terus berlanjut. Bahkan populer di kalangan kita. Dalam konsep yakang ganting gagurang atau bahasa hari-harinya, bahasa Indonesia adalah anak tertua pengganti orang tua. Gitu. Sehingga mengakibatkan bahwa penerima pertama warisan itu anak tertua. Apapun. Apakah itu warisan harta ataupun warisan kepercayaan. Warisan kebijaksanaan atau berupa nasihat. Gitu. Biasanya anak yang kalau kakak beradik, anak kedua itu harus mendengarkan nasihat dari kakaknya gitu. Sehingga itu bagi kita orang Nusa Utara, selain ada konsep tentang atau pemahaman tentang yakang ganting gagurang, maka kita juga punya tradisi tentang saling menghargai, saling memberi ruang satu sama yang lain. Dengan bahasa kita adalah tradisi Modarahungge. Tradisi Modarahungge ini juga menjadi populer di kalangan orang Nusa Utara. Tetapi dari sisi yang lain kadangkala juga dengan adanya tradisi Modarahungge ini sehingga tradisi Modarahungge yang berlebihan pada akhirnya mengakibatkan ada titik-titik kelemahan dalam kondisi kehidupan sosial ketika kita berada di tempat-tempat lain. Misalnya ketika orang Nusa Utara berdiaspora ke tempat-tempat tertentu, maka tradisi Modarahungge ini selalu menjadi titik lemah. Gitu. Walaupun kita saling menghargai, tapi kadang-kala orang lain tidak menghargai kita. Itu persoalannya. Persoalannya bukan pada sisi eksternalnya dari orang lain, tapi justru dari diri kita. Kita sendiri yang menciptakan suasana sehingga kita kurang dihargai. Saya percaya bahwa
tradisi atau kebudayaan Nusa Utara ini ada sisi positifnya yang juga perlu kita kembangkan dan majukan, membuat orang-orang Nusa Utara itu ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang menjadi populer, tradisi yang populer adalah menganggap, saya kira ini bukan soal kebudayaan atau daerah, tapi ini terjadi kepada siapapun, menganggap tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri, sehingga orang tangan kiri itu dipanggil kidal, gitu, si kidal, begitu. Maaf ya, saya tangan kiri. Tapi kadangkala ada semacam ukuran yang selalu dijadikan standar sosial, ya, bagi keberadaan hidup, sehingga kalau orang memegang tangan kanan itu dianggap dia paling kuat, ya. Tangan kanan adalah tangan yang kuat, tangan yang istimewa, gitu, dibanding dengan tangan kiri. Orang jabat tangan harus dengan tangan kanan, begitu. Memberi sesuatu harus dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kalau memberi dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan, gitu ya. Menerima sesuatu harus dengan tangan kanan. Kalau menerima dengan tangan kiri dianggap tidak sopan dan lain sebagainya, tidak berbudaya. Jadi ada tradisi, ini tradisi ya. Saya kurang tahu ya, kita perlu meneliti ya lagi secara teologis. Apakah ini didasari ketika mereka banyak baca Alkitab? Karena ada semacam peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat dari dua tradisi yang saya coba angkat di sini, apa yang dilakukan oleh Yakub. Nama lainnya adalah Israel, kepada anak Yusuf. Siapakah yang terus mewarisi tradisi ini? Atau bagaimana pendapat dia tentang itu? Mari kita lihat bersama. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dari bacaan kita, persoalan tentang pemberian berkat ini menjadi suatu persoalan atau menjadi tema tentang pemberian berkat adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi keturunan Israel. Pemberian berkat itu luar biasa ya. Itu juga dilanjutkan oleh Paulus ya, saling memberkati, saling memberi berkat. Mari kita warisi itu. Ya. Apalagi sebagai orang tua. Sering kita memberkati anak-anak kita. Jangan-jangan ada orang tua yang tidak pernah memberkati anak-anaknya. Gitu. Kalau memang lupa atau mungkin tidak paham, mulai sekarang sering memberi berkat kepada anak-anak kita. Sehingga supaya anak-anak kita terus menerima berkat itu. Dengan menumpangkan tangan, memberi berkat. Tidak harus menjadi tugas dari penatua atau diaken atau pendeta, tidak. Sebagai ayah kita adalah imam, bagi ibu kita adalah pengurus rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan dan membantu imam itu untuk memberi berkat pada anak-anak kita. Harus. Ya. Dan pemberian berkat dan pemberian dan penerimaan berkat ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan diharapkan, dinantikan oleh orang Yahudi, orang Israel, gitu. Sangat dinantikan, didambakan, begitu. Nah, sehingga itu termasuk Yusuf dalam cerita ini, bagaimana dia merindukan, mendambakan berkat yang sudah diberikan ayahnya itu terus mengalir bagi dia dan termasuk bagi anak-anaknya, Manasye dan Efraim. Kerinduan sebagai seorang ayah yang baik, yang mengharapkan berkat yang luar biasa dan terus membuat supaya anaknya ke depan menjadi anak berkat, maka ini juga dipraktekkan oleh Yusuf kepada ayahnya. Sehingga dia mengharapkan itu dan ayahnya tahu tentang itu.
Sehingga saudaraku yang kekasih, dalam cerita selanjutnya digambarkan bagaimana prosesi pemberian berkat itu terlaksana. Walaupun kedua-duanya baik Yusuf maupun Yakub mempunyai pemahaman yang berbeda soal berkat itu. Bagi Yusuf, berkat itu layaknya harus diterima oleh Manasye lebih dulu, setelah itu Efraim. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub, oleh Israel, berkat itu diberikan terutama dan yang pertama kepada Efraim, yang kedua kepada Manasye. Dari sisi kemanusiaan, Yusuf menganggap bahwa ayahnya ini sudah buta. Ya, karena masa tua, ini diceritakan dalam Alkitab. Karena itu sebagai anak yang baik, dia memposisikan dirinya lebih baik, dia mengambil jalan untuk meluruskan yang dia anggap bagi pemahaman Yusuf. Ini dia menganggap ini keliru. Ayahnya ini sedikit keliru karena bukan tidak tahu, tetapi karena matanya buta. Sudah tidak dapat melihat dengan jelas mana Manasye, mana Efraim. Yusuf memandang begitu. Yusuf anggap bahwa ini karena ayah sudah tidak bisa membedakan mana Manasye. Sehingga ketika persiapan atau prosesi untuk mendapatkan berkat dari ayah mereka, dari opa bagi dua anak, Yusuf dan bagi Manasye dan Efraim, maka Yusuf sudah mengatur termasuk posisi tunduk untuk mendapatkan berkat. Sudah diaturnya Manasye di bagian kanan, karena itu tadi saya bilang bahwa ketika penumpangan tangan dengan tangan kanan oleh Yakub itu lebih kuat dibanding dengan tangan kiri, sehingga Yusuf mengatur posisi kedua anaknya ini, Manasye di posisi tangan kanan dan Efraim di posisi tangan kiri. Apa yang terjadi, saudara, diceritakan dalam bacaan kita? Tangan Israel atau tangan Yakub bersilang. Ya, kalau saya kasih contoh bersilang begini ya. Jadi bersilang, kenapa bersilang? Karena posisi Manasye yang sebenarnya diatur oleh Yusuf di sebelah kanan, pas di tangan kanan, diubah. Dan justru yang dicari oleh Yakub adalah Efraim yang paling pertama. Ini yang terjadi, saudara. Karena tangan yang bersilang itulah membuat Yusuf tergerak untuk memperbaikinya. Apa yang ditanggapi oleh Yakub? Yakub menanggapi tidak, karena ini sudah keputusan dia. Karena hak untuk memberi berkat. Dan dia sudah memberikan janji itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini menjadi catatan penting bagi kita. Kadang-kala kita melakukan sesuatu dan ingin mendapatkan sesuatu berdasarkan yang kita inginkan. Bukan yang diinginkan oleh sang pemberi sesuatu. Orang begitu kan? Meminta sesuatu berdasarkan apa yang kita inginkan. Gitu ya, memang normalnya gitu sebenarnya kan. Nah mungkin lah orang mau minta buku, gitu kan? Kan yang orang mau minta buku, yang kita akan minta buku, gitu. Bukan ballpoint, tapi dikasih ballpoint, gitu. Sebab si pemberi memberikan berdasarkan kebutuhan kita. Pemberi yang utama itu adalah Kristus, Allah dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kekristenan ya. Kalau dalam cerita Alkitab Perjanjian Lama ini Allah gitu. Yusuf mengharapkan bahwa berkat utama itu diberikan kepada Manasye, bukan Efraim, karena Yusuf menghargai anaknya yang tertua tadi dan mungkin saja mewarisi tradisi hak kesulungan, mungkin saja. Kita telusuri lagi. Nah, itu kenyataannya. Sehingga karena tradisi hak kesulungan itu membuat
Yusuf juga menaruh tempat atau mempersiapkan tempat dari Manasye di tempat searah dengan tangan kanan ayahnya Yakub. Ada dua hal yang kita dapatkan dari Yusuf. Pertama, hak kesulungan menurut Yusuf itu milik dari Manasye. Yang kedua, berkat utama baik tangan kiri maupun tangan kanan itu didapatkan dari tangan kanan. Itu yang kedua yang kita dapatkan dari Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya mencatat ada kurang lebih 3 pokok penting dari renungan ini untuk kita. Tadi untuk cerita Yusuf, Manasye, Efraim, dan ayahnya Israel atau Yakub. Yang pertama, Tuhan Allah mempunyai otoritas dan kedaulatan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun pada saat ia memberikan berkat kepada manusia. Otoritas Allah. Otoritas adalah kewenangan tertinggi, itu otoritas. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Berarti kalau Tuhan Allah punya otoritas dan kedaulatan, Tuhan Allah punya kewenangan dan kekuasaan yang tertinggi untuk memberikan hak berkat atau memberkati manusia, termasuk anak dari Yusuf, misalnya si Efraim dan si Manasye itu. Itu yang pertama. Harus kita pahami dan kita cermati baik-baik. Dalam kekristenan, dalam pengajaran kita, yang memberikan berkat tertinggi atau otoritas berkat luar biasa itu adalah Immanuel, yaitu Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita. Sehingga itu, saudara yang kasih, sangat menarik sekali kehadiran Yesus itu bagi dunia ini diawali dengan Immanuel dan diakhiri juga dengan Immanuel. Ya. Pada saat Yesus lahir, oh datanglah Immanuel. Kita selalu nyanyikan, dia terangkat ke surga, Immanuel juga. Penyertaan dalam Matius 28. Diakhiri juga Immanuel. Ini luar biasa ya tentang Yesus Tuhan kita. Dan berkat itu hanya dialah yang berwenang untuk memberikannya. Walaupun kadang-kadang orang minta berdasarkan orang keinginan. Sehingga itu kalau mau berdoa kepada Tuhan, sampaikan saja doa kita. Tapi jangan minta syarat kepada doa kita. Ya. Apa yang ada pada kita sampaikan saja. Karena kewenangan penuh itu ada pada Tuhan. Apa kebutuhanmu sampaikan saja. Tidak perlu ada semacam nego kepada Tuhan. Tidak. Sampaikan, Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Karena sebelum kita mau menyampaikan kepada Tuhan, dia sudah tahu kok. Baru kita merencanakan, Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Mungkin kita kurang berdoa karena kita tidak bisa atau tidak mampu untuk merangkai kata-kata yang sangat baik disampaikan kepada Tuhan. Tidak perlu dengan kata-kata. Karena Tuhan melihat bukan kata-katanya kan, tapi Tuhan melihat isi dari doa yang kita ungkapkan itu kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan. Karena dari doa yang kita sampaikan itulah maka kita akan menemukan, kita akan merasakan, kita akan melihat berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa saja berkat yang kita terima. Termasuk hari ini ketika saya dan saudara ada di sini, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita bersyukur raya ulang tahunnya kemarin, tapi kita rayakan syukurnya hari ini ke 10 tahun. Itu karena kewenangan, kedaulatan yang Tuhan nyatakan. Kalau tidak ada pemberian berkat dari Tuhan, tidak ada Gemis berdiri di sini. Kalau tidak ada kedaulatan dan otoritas Allah, otoritas Tuhan, tidak ada Gemis yang berdiri seperti ini di sini. Kita tidak akan merayakan sampai 10 tahun pelayanan kita, tidak. Kalau tidak ada otoritas dan kewenangan Tuhan, kedaulatan Tuhan,
Kita tidak mendapatkan berkat seperti tadi sudah ada penyerahan bantuan luar biasa dari orang yang berkerinduan, Pak Penatua Roni Makawata. Tidak ada. Semua itu karena otoritas dari Tuhan. Dia yang berwenang, dia yang menentukan sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan hidup ini dengan baik. Nah, sehingga itu hal yang kedua adalah kita hanya mengerjakan bagian kita menurut karunia dan talenta yang ada pada kita. Saudara, itu tugas kita di dunia ini. Hingga saya bilang di awal tadi, tidak ada neko-neko. Kerjakanlah apa yang merupakan bagian kita. Kerjakan saja. Di mana itu merupakan bagian kita, kerjakan saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat talenta kita masing-masing. Karunia dan talenta kita. Karunia itu diberikan Tuhan bagi kita. Talenta itu ukurannya. Gitu. Kalau engkau punya talenta seperti orientator Rianto Adilang tadi, menyampaikan kata-kata puisi yang itu talentanya. Ya. Gina, orientator Gina yang hebat main keyboard, alat musik. Ya. Itu talentanya dia. Kita punya talenta yang Tuhan berikan, kelola itu dengan baik. Dan semua orang punya talenta. Karena kita ada sebagai, seiring dengan kita diciptakan oleh Tuhan, kita mendapatkan itu diberikan oleh Tuhan. Dan kita sudah tinggal bagaimana kita mengelolanya. Yang penting jangan dikelola dengan menyimpang. Begitu. Engkau sebagai pegawai, engkau sebagai pengusaha, engkau sebagai sopir, engkau sebagai tukang ojek, dimanapun pekerjaanmu, sampai sekarang engkau melakukan pekerjaan itu dengan baik. Walaupun sekarang sudah, mudah-mudahan sudah ada kemajuan lagi. Kemarin kan drop ya, sejak munculnya COVID-19. Sekarang sudah mulai ada pemulihan pelan-pelan ya. Seiring dengan perkembangan ini. Pada saat COVID-19 muncul, drop, PHK di sana sini gitu ya. Mungkin di jemaat kita ada yang menerima, mengalami itu. Tapi karena kita sudah mulai membiasakan diri, terus berjuang dan tidak akan lari dari kenyataan ini. Mau sembunyi di mana Pak COVID? Gitu. Jalani dengan sukacita gitu. Tuhan akan memberikan karunia bagimu untuk mempertahankan hidup ini. Yang penting engkau terus bergantung kepadanya. Termasuk ketika kita mengalami sukacita hari ini. Bagian kita adalah melakukan pelayanan, melakukan misi, melakukan kesaksian, ibadah-ibadah gereja, semua kegiatan pelayanan kita laksanakan. Pembangunan ini kita kerjakan dengan baik. Kerja bakti datang, begitu. Sebuah aktivitas kita jalani dengan sukacita. Itu bagian kita. Semakin juga terus kita mendorong ada dukungan-dukungan bantuan dari para donatur dan dermawan sekalian. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah Dia akan mencurahkan berkat. Dia akan memberikan kita nafas kehidupan. Satu-satu orang dapat nafas. Gratis. Diberikan. Itu pertama diberikan bagi kita. Dia tidak minta bayar. Satu kali kita bernafas harus membayar 2.000. Sekarang sudah naik ya. Kalau dibayar itu ban naik pas apa? Ban bocor atau kempes di mobil kita itu sekarang saya pernah itu sudah minta bayar 3.000. Udah naik ya. Gitu. Kalau 4 mobilnya 4 ban kempes berarti 12.000 satu kali isi, gitu ya. Tidak kayak begitu. Saya tidak tahu pasang balon tadi tiup itu apakah pakai angin, pakai kita meniup sendiri atau pakai itu. Pasti bayar itu. Kalau gas kan pasti bayar. Kita tidak kayak seperti itu. Tuhan memberinya gratis kepada kita. Tinggal kita bernafas enak.
Itu satu bukti bahwa Tuhan sedang memberikan berkat yang luar biasa berharganya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Syukuri itu. Itu bagian Tuhan yang paling istimewa dalam hidup kita. Bagian Tuhan yang lain yang sering kita rasakan adalah Dia memberkati kita. Dapat menjalani kehidupan sehat, kuat. Kita masih boleh berkata-kata, terhindar dari penyakit. Semua kita boleh beraktivitas di kantor, di mana saja pekerjaan kita. Kita boleh merasakan sukacita dalam ibadah. Ini bagian Tuhan yang sudah Ia buktikan kepada kita. Kalau ada kita di sini, boleh bersama-sama beribadah dan juga Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Ini adalah bagian Tuhan yang sedang diperlihatkan kepada kita. Ini bukti. Tuhan sedang memberikan berkat itu. Kadangkala kita tidak merasa bahwa Tuhan sedang berperan dalam hidup kita. Ini masalah pribadi kita. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, drop, depresinya, stresnya sangat berat. Karena ada bagian-bagian yang Tuhan sedang berikan, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, kita lupa bahwa kita sedang merasa bagian yang luar biasa yang Tuhan berikan itu berkat pada diri kita. Jadi hal yang kedua tadi, kita hanya mengerjakan bagian kita. Kerjakan bagian kita, apapun kerjamu, dimanapun profesimu, engkau kerjakan saja dengan baik. Sesuai dengan pekerjaanmu, talentamu, profesimu, kerjakan saja pekerjaanmu. Yang penting kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sukacita dan syukur. Karena pasti di mana kita melakukan kegiatan, aktivitas kita sesuai profesi kita, maka di situ ada bagian-bagian Tuhan yang sedang Ia perlihatkan dalam diri kita, yang sedang Ia lakukan dalam pribadi kita. Hal yang terakhir, yang ketiga adalah terus menjadi saluran berkat. Setelah kita paham, kita mengerti tentang bagian kita, apa yang kita kerjakan di dunia ini dalam rasa syukur kepada Tuhan, marilah kita menjadi saluran berkat. Kata saluran, saluran bukan saluran di sange ya, salurang itu kali sange. Ini mungkin ada orang salurang lagi nonton, maaf ya. Saluran ya. Aliran air mengalir, itu saluran. Terus mengalirkan berkat. Kenapa saya katakan kita terus menjadi saluran berkat? Karena Yesus itu adalah air kehidupan. Dia akan mengalir seperti saluran terus. Siapa mau pele air? Tidak ada kan orang bisa. Misalnya Tora coba di saluran air, lalu kita coba-coba untuk air ini di stop ya. Kita paling dia akan berusaha untuk cari tempat di mana ia akan keluar. Dia akan cari tempat untuk keluar. Terus tidak pernah akan dihentikan, dia terus. Kita terus seperti itu, menjadi saluran berkat. 43 kepala keluarga, mari kita jadi saluran berkat di kota Manado ini. Saya percaya bahwa dengan adanya perwujudan dari saluran berkat sejak dari 12 kepala keluarga, ada yang bertahan sampai sekarang dan terus sampai sekarang sampai 43 kakak ya. Para pendahulu 12 kakak atau yang tersisa yang terus menyatakan saluran berkat. Terima kasih karena Bapak Ibu sejarawan Gemis Musafir Kota Manado, maka ada Gemis di sini. Apapun permasalahan 10 tahun yang lalu itu tidak perlu kita bahas. Tetapi yang harus kita harus hayati, kita renungkan baik-baik akan menjadi catatan, pesan penting bagi kita adalah kita ada. Gitu. Sekarang ada di sini dan terus melangkah. Itu semua karena pembuktian bagian Allah bagi diri kita. Kalau tidak ada pembuktian bagian Allah, pemberkatan Allah, tadi orientator Rianto sudah katakan, dari gunung ini tidak terpikir ini menjadi gereja, sekarang jadi gereja. Saya selalu katakan bahwa saya tidak pernah merasakan, saya tidak ada andil dari Bapak Col di sini, gunung tinggi ini.
tidak ada andil. Tetapi saya mau sampaikan bahwa yang berandil luar biasa itu, mari kita bersama terus bergandengan tangan. Angin bertiup sekencang mungkin untuk meniup. Pohon bergoyang dan bergoyang. Ujiannya, ukurannya bukan soal DP cabang patah di atas, bukan. Tetapi DP akar, kuat atau enggak. Di situ ukurannya. Biar lemuta goyang-goyang itu, bulu angin tiup kiri kanan, barat timur. Tapi kalau akarnya kuat, tetap itu. Biar jota cude-cude DP daong. Yang penting akar kuat. Karena nilainya ada di situ. Pertumbuhannya ada di situ. Cabang boleh patah. Tetapi akarnya dia pasti bertumbuh lagi. Yang harus kita kerjakan di usia 10 tahun ini ke depan. Perkuat akar itu. Saya percaya. Akar-akar yang tersisa ini dan menghasilkan 43 cabang. Ini adalah akar yang kuat dan terus berakar. Sampai bukan cuma di usia 10 tahun, 100 tahun. Orientator bilang boleh di sini. Dan terus lewat dari situ, kita akan rayakan. Bersyukur. Akar itu harus berkuat. Apa itu akarnya? Tunas ya. Kalau cerita akar, dalam Alkitab itu menarik ya. Menarik ya Pak Tianto ya. Tunas ya, apa? Daud ya, Nazaret Netzer gitu ya. Orang Israel kuat sampai sekarang karena Netzernya, karena Nazaretnya itu, keturunan Daudnya. Tunggul Isai, ya disebut Tunggul Isai. Jadi pohon yang sudah ditumbangkan, bukan tumbang sini, tapi ditumbangkan oleh berbagai gejolak Timur Tengah waktu itu. Tapi muncul tunggul DP. Orang Sangir bilang tuide. Gitu ya. DP tunggul itu. Kenapa muncul tunggulnya itu? Karena DP akar itu tidak mati. Begitu. Coba kita tebang pohon yang suka bertumbuh terus. Cuma tebang begitu. Pohon kayu jati misalnya, kayu Jawa, apa kayu mapanget yang suka bertumbuh itu. Cuma tebang, potong-potong saja. Lihat 1 minggu kemudian, dia bertunas lagi pasti. Karena akarnya itu tetap kuat. Sehingga itu saudaraku yang kekasih, di suasana 10 tahun pelayanan kita, mari kita bertumbuh terus. Akar kita harus kuat. Saya ukuran 10 tahun dari sejarah 1 tahun yang lalu, 12 kakak dan yang sekarang akar tersisa, saya kira ini luar biasa. Ya, ini akan menjadi bagian dasar dari bagian yang harus kita kerjakan dari pengalaman hidup pelayanan sampai 10 tahun sekarang ini. Mari kita terus menjalani itu. Terus menjadi saluran berkat. Saluran berkat itu berarti kita akan menjadi pembawa berita sukacita di dalam Kristus Yesus, dalam kekristenan kita. Karena dia adalah kepala gereja kita dan terus menuntun dan memberkati kita. Dialah yang kita wartakan. Dari dia kita mendapatkan damai. Dari dia kita mendapatkan sukacita, kebahagiaan. Semua itu dari dia. Itu Injil. Belajar dari Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22 ini. Mari kita menjalani suatu kehidupan yang terus berakar dalam Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Selamat hari ulang tahun untuk kita semua, untuk saya, untuk saudara, untuk jemaat kita. Gemis Musafir Kota Manado, rumah kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.